Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Rahasia Besar Rumah Sakit Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu suasana di rumah sakit tua semakin mencekam. Laras sedang berada di ruang administrasi mengerjakan laporan medis saat lampu di atasnya tiba-tiba berkedip-kedip. Suara langkah kaki samar terdengar di lorong. Padahal malam itu sudah larut dan seharusnya hanya ada beberapa staf yang berjaga. Perasaan tidak enak mulai merayap di dalam dirinya, terutama setelah kejadian aneh beberapa hari terakhir. Desas-desus tentang sosok pocong yang terlihat di lantai 3 di mana ruang penyimpanan jenazah berada. Laras menghela nafas, mencoba mengusir pikiran buruk. Tapi bayangan Akbar juga tidak bisa ia abaikan. Pria itu selalu ada di benaknya akhir-akhir ini, dan kehangatan percakapan mereka membuat Laras merasa lebih tenang. Meskipun ada ketegangan misterius yang menggantung di rumah sakit ini. Tiba-tiba ponsel Laras bergetar. Pesan dari Akbar. "Laras, udah dengar berita soal Pak Bagja? Dia hilang sejak tadi pagi, gak ada yang tahu kemana." Laras mengernyit. Pak Bagja adalah petugas keamanan rumah sakit, orang yang selalu ramah dan suka bercerita. Walau sering menakut-nakuti para koas dengan kisah-kisah horor rumah sakit ini, tapi hilang. Laras merasa aneh. Ia segera membalas pesan Akbar. "Hilang? Di mana terakhir kali dia terlihat?" Beberapa saat kemudian ponselnya kembali bergetar. "Katanya terakhir dia patroli di sekitar taman belakang rumah sakit, tapi sekarang nggak ada yang bisa menghubungi dia. Aku di sini sama Dokter Nadia dan beberapa staf lagi nyari info." Laras mulai merasa gelisah. Di antara seluruh staf, Pak Bagja adalah sosok yang tidak pernah terlihat lelah atau takut, apalagi sampai hilang tanpa jejak. Tidak lama setelah membaca pesan itu, terdengar suara keras dari arah belakang rumah sakit. Laras terdiam sejenak, dan nalurinya memaksanya untuk bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar ruangan. Lorong rumah sakit yang sepi dan lampu yang terus berkedip-kedip membuat suasana semakin mencekam. Suara langkah kaki misterius yang tadi samar kini terdengar lebih jelas. Saat ia mencapai pintu keluar menuju taman belakang, ia melihat Akbar berlari menghampirinya dengan wajah cemas. "Laras, kamu gak akan percaya apa yang barusan ditemukan." Nafas Akbar terengah-engah, keringat mengalir di pelipisnya. "Ada apa?" tanya Laras dengan cemas, meski hatinya sudah dipenuhi firasat buruk. Akbar menatapnya serius. "Pak Bagja, dia ditemukan mati, tergantung di pohon belakang rumah sakit." Suaranya gemetar, sesuatu yang jarang Laras lihat dari sosok Akbar yang biasanya tenang. Laras membeku. "Apa? Gantung diri? Tidak mungkin." Akbar mengangguk dengan wajah tegang. "Dokter Nadia yang pertama kali menemukannya, tapi ada yang aneh, Laras. Cara dia tergantung posisi tubuhnya, semua terasa tidak wajar, seolah-olah dia tidak gantung diri, tapi seseorang yang melakukannya." Jantung Laras berdegup kencang. Akbar mengajaknya menuju tempat kejadian. Di sana, di bawah bayangan pohon besar yang sudah lama tidak terawat, tubuh Pak Bagja tergantung dengan posisi kaki yang nyaris menyentuh tanah. Wajahnya pucat pasi, mulutnya menganga seolah ia tengah berteriak sebelum ajal menjemputnya. Namun yang paling membuat Laras merinding adalah sapu tangan putih yang melilit leher Pak Bagja. Sapu tangan yang sangat mirip dengan yang Laras pakai saat malam itu di ruang operasi. Rasanya seperti ada koneksi yang tidak terlihat antara semua kejadian aneh ini. Saat Laras menatap tubuh Pak Bagja dengan ngeri, Dokter Nadia tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Wajahnya tampak dingin dan tanpa ekspresi. "Ini bukan yang pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi di rumah sakit ini," katanya pelan. Suaranya terdengar hampir seperti bisikan.
Laras menatap dokter Nadia dengan tatapan bingung. "Apa maksud dokter?" Nadia mendekat, matanya tajam dan penuh rahasia. "Ada hal yang harus kamu ketahui, Laras. Rumah sakit ini punya sejarah kelam dan aku takut itu semua akan terulang lagi." Laras terdiam, merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyanya dengan suara serak. Dokter Nadia menghela nafas panjang, seolah enggan mengungkapkan kebenaran. "Beberapa tahun yang lalu, ada kasus malpraktek besar di sini. Seorang pasien yang meninggal karena kelalaian salah satu dokter senior. Untuk menutupi kesalahan itu, jenazahnya disembunyikan dan dicatat sebagai hilang. Tapi sejak saat itu, beberapa orang mulai melihat sosoknya. Seorang pria dalam kain kafan yang tidak pernah diberi pemakaman yang layak." Laras merasa tubuhnya lemas mendengar cerita itu. Sosok pocong yang selama ini hanya dianggap sebagai rumor, kini terasa begitu nyata. "Dan Pak Bagja?" Laras bertanya gemetar. Dokter Nadia mengangguk pelan. "Dia mungkin tahu lebih dari yang seharusnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya malam ini, tapi aku yakin ini bukan kebetulan. Pocong itu, dia menuntut balas." Tiba-tiba suara keras datang dari arah lain, seperti bunyi benda jatuh yang berat, disertai suara lirih yang mengerikan. Laras, Akbar, dan Nadia menoleh serempak ke arah suara itu. Di sana, di bawah sinar bulan yang redup, mereka melihat sosok pria tinggi berbalut kain kafan, berdiri diam tidak jauh dari mereka. Wajahnya penuh luka dan darah kering, matanya hitam pekat tanpa jiwa. "Laras, lari!" teriak Akbar. Tapi tubuh Laras tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mendekat dan malam yang gelap semakin dipenuhi ketakutan yang tidak terbayangkan. Sebuah rahasia telah terungkap dan bayangan kematian mulai menghantui mereka. Laras merasa tubuhnya lemas mendengar pengakuan dari dokter Nadia, fakta bahwa rumah sakit ini memiliki sejarah kelam tentang kasus malpraktek besar membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka sosok pocong yang selama ini hanya dianggap sebagai rumor, kini mengungkapkan kebenaran yang tidak terduga. "Aku harus pergi dari sini," gumam Laras dalam hati. Namun nadanya terdengar lebih seperti doa. Dia menoleh ke Akbar, berharap bisa keluar dari tempat itu dan melupakan semuanya. Namun tepat saat ia ingin melangkah pergi, sebuah bau menyengat tiba-tiba menyeruak dari belakangnya. Bau khas yang akrab, seperti aroma zat kimia, kloroform. Laras tertegun dan berbalik. Di hadapannya samar-samar sosok pocong yang tadi menghantui, kini berdiri semakin dekat. Sorot matanya yang hitam tanpa jiwa membuat Laras terpaku, tidak mampu bergerak. Pocong itu mengangkat satu tangan, memperlihatkan sapu tangan tua yang terlihat kumal dan usang. Sapu tangan itu tampak basah dan baunya semakin kuat. Meski tidak ada suara keluar dari mulut pocong itu, Laras mendengar sebuah suara aneh di dalam kepalanya. "Hisap ini, Laras." Bisikan itu terdengar menggema berulang kali, memerintahkan seolah memenuhi pikirannya. "Ini sapu tangan milik ibuku. Kau akan tahu segalanya." Tubuh Laras gemetar, namun ia tidak mampu menolak. Seakan ada daya tarik tidak terlihat yang membuatnya mengangkat tangannya sendiri, mendekatkan sapu tangan itu ke hidungnya. Aroma menyengat kloroform langsung menyerang paru-parunya, membuatnya pusing. Pandangannya mulai berkunang-kunang, semakin gelap, dan akhirnya Laras terjatuh dalam kegelapan. Setidaknya kesadarannya mulai kembali. Ia merasa berada di tempat yang berbeda, seperti di sebuah ruang operasi yang gelap, namun penuh dengan bayangan samar-samar orang yang sedang bergerak. Suara berbisik terdengar di sekitarnya, suara yang penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Pemandangan di depannya mulai lebih jelas. Ia melihat seorang pria muda berbaring tidak sadarkan diri di meja operasi dengan beberapa dokter dan perawat mengelilinginya. Dokter Nadia ada di sana, terlihat muda dengan ekspresi penuh kecemasan. Laras menyadari bahwa ia sedang melihat kejadian di masa lalu, momen yang selama ini menjadi rahasia kelam di rumah sakit itu. Dokter Nadia terlihat berusaha keras untuk melakukan operasi pada pria itu, namun gerakannya gugup dan ceroboh. Sesekali ia memandang ke sekelilingnya dengan cemas, seolah takut tertangkap basah. Tangan Nadia gemetar saat ia melakukan beberapa langkah operasi yang tampak tergesa-gesa. Lalu salah satu dokter senior yang berada di sana, mungkin kepala dokter saat itu, menarik tangan Nadia dan membisikkan sesuatu yang tidak terdengar jelas.
Namun Laras dapat melihat ketegangan di wajah Nadia yang muda. Dokter senior itu memaksanya untuk melanjutkan prosedur. Meskipun kondisinya sudah terlihat tidak terkendali, Laras mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu, pasien malang yang terbaring di meja operasi, adalah korban dari kesalahan medis yang fatal. Kesalahan yang sengaja ditutupi oleh pihak rumah sakit. Adegan berikutnya berubah menjadi lebih cepat. Seperti kilasan dari mimpi buruk, Laras menyaksikan bagaimana pria itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di atas meja operasi. Sementara para dokter, termasuk dokter Nadia, saling berpandangan panik. Salah satu perawat tampak menutupi tubuh pria itu dengan kain kafan. Setelah itu, mereka mulai membersihkan semua bukti yang menunjukkan kesalahan mereka. "Tidak ada yang boleh tahu kejadian ini," ucap dokter senior dengan nada tegas. "Kalian semua harus menjaga rahasia ini, atau kita semua hancur." Dokter Nadia tampak bimbang, wajahnya penuh ketakutan dan rasa bersalah. Tapi pada akhirnya, ia hanya mengangguk, mengikuti perintah itu tanpa melawan. Semua orang di ruangan itu berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi, membungkus tubuh pria itu dan membawa jenazahnya keluar dari ruangan dengan diam-diam. Namun ketika mereka hendak mengangkat jenazah itu, tiba-tiba mata pria yang seharusnya sudah meninggal terbuka perlahan, menatap satu persatu orang di ruangan itu dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. Tatapan itu menusuk ke dalam, seolah mencatat wajah-wajah mereka satu persatu. Para dokter dan perawat terdiam ketakutan, menyadari bahwa arwah pria itu tidak akan pergi dengan tenang. Adegan kemudian pudar, dan Laras merasa tubuhnya ditarik keluar dari visi tersebut. Kesadarannya kembali, dan ia mendapati dirinya terbaring di lantai rumah sakit dengan sapu tangan yang kini tergeletak di sampingnya. Kepalanya berdenyut sakit dan tubuhnya terasa lemah. Akbar berlutut di sampingnya, tampak khawatir dan cemas. "Laras, kamu gak apa-apa?" tanya Akbar, mengguncang bahunya pelan. Laras menatap Akbar dengan tatapan yang masih terbuka lebar, masih shock dengan semua yang baru saja ia saksikan. Aku melihat semuanya, Akbar. Pria itu, dia dibunuh karena kesalahan mereka, dan mereka semua menutupinya." Akbar tampak bingung. "Apa maksudmu, Laras?" "Dokter Nadia dan para dokter lainnya, mereka membiarkan pria itu mati dan menutupi kesalahan mereka. Dia tidak akan pernah pergi sebelum kebenaran ini terungkap," jawab Laras dengan suara gemetar. Tiba-tiba terdengar suara pelan namun jelas dari balik lorong. Suara yang mereka kenal, suara dokter Nadia yang memanggil nama Laras dengan nada mengerikan. Mereka berdua menoleh dan melihat dokter Nadia berjalan mendekati mereka dengan wajah penuh amarah dan kepanikan. "Kau sudah tahu terlalu banyak, Laras," ucap dokter Nadia dengan suara tajam. "Kalau kau membuka mulut, aku tidak akan ragu untuk menutupinya. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan lebih banyak nyawa." Laras mundur, merasakan ancaman nyata dalam tatapan dokter Nadia. Namun sebelum Nadia sempat mendekat, sosok pocong itu muncul di antara mereka. Berdiri dia menatap dokter Nadia dengan tatapan yang penuh kebencian. Dokter Nadia terlihat terpaku di tempat, wajahnya pucat pasi. "Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin," teriak dokter Nadia ketakutan. Namun pocong itu terus mendekat dan kali ini mulutnya terbuka sedikit, mengeluarkan suara serak yang hanya Laras dan Akbar yang bisa mendengar. "Rahasia ini harus terungkap." Sosok pocong itu mengulurkan tangannya ke arah dokter Nadia, seolah mengajak untuk menyerahkan dirinya kepada kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Nadia mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, namun di belakangnya para staf rumah sakit mulai berdatangan, termasuk Bu Rini yang menatap dokter Nadia dengan wajah tercengang. "Kita semua sudah cukup menderita, dokter," ucap Bu Rini pelan namun tegas. "Sudah saatnya rahasia ini berakhir." Di bawah tatapan semua orang, dokter Nadia terisak ketakutan, sementara pocong itu tetap berdiri di sana, menuntut keadilan yang telah lama ia cari. Sejak kejadian itu, Laras tidak pernah bisa melupakan apa yang ia saksikan saat tidak sadarkan diri. Kenyataan yang terungkap dari kematian pria di meja operasi itu, beserta arwah penasaran yang berkeliaran di rumah sakit, menghantui pikirannya setiap malam. Namun yang paling mengganggunya adalah sapu tangan kumal yang ditinggalkan oleh pocong itu di lantai ketika ia siuman. Sapu tangan itu tampak tua dan usang,
Namun entah kenapa, Laras merasa ada hubungan yang lebih mendalam antara dirinya dan kain tua tersebut. Awalnya ia mencoba untuk mengabaikannya, namun semakin lama semakin kuat perasaan aneh itu tumbuh. Laras mulai membawa sapu tangan itu kemana-mana, menyimpannya di saku seragam atau bahkan mengeluarkannya hanya untuk melihat teksturnya yang kasar dan usang. Setiap kali ia melihatnya, sebuah sensasi tidak biasa mengalir dalam tubuhnya. Seperti sapu tangan itu memiliki ingatan atau bahkan jiwa yang menuntut sesuatu. Beberapa malam kemudian, saat ia tengah sendiri di kamar kosnya, Laras mengambil sapu tangan itu dan menatapnya dalam-dalam. Siapa sebenarnya pria itu? Dan mengapa aku merasa sapu tangan ini lebih dari sekedar kain biasa? Pikirnya dalam hati. Di malam itu juga ia teringat dengan cerita lama tentang ibunya yang sering ia dengar saat kecil. Ibunya pernah menceritakan bahwa ia memiliki seorang adik laki-laki yang hilang tanpa jejak di rumah sakit pada tahun 90-an. Dan tidak pernah ditemukan. Ibunya bahkan memiliki sapu tangan yang sama persis dengan ini. Namun Laras ingat, sapu tangan milik ibunya telah hilang di rumah sakit yang sama saat ia kecil. Kini sapu tangan itu kembali hadir dalam kehidupannya. Dengan perasaan yang campur aduk antara penasaran dan takut, Laras pun memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang pria yang muncul dalam visi itu. Sosok misterius yang dihantui dendam dari masa lalu kini telah menjadi obsesi. Keesokan harinya Laras kembali bekerja seperti biasa. Namun, kini tekad yang kuat untuk menggali lebih dalam tentang sejarah kelam rumah sakit tersebut. Ia menghubungi Bu Rini, salah satu perawat senior yang terlihat memahami tentang kejadian masa lalu di rumah sakit itu. Setelah beberapa kali percakapan canggung, akhirnya Bu Rini mulai bercerita tentang rahasia yang selama ini ditutup-tutupi. Bu Rini mengatakan bahwa pria yang meninggal dalam operasi itu adalah seorang pasien kecelakaan bernama Danu. Ia datang dalam kondisi kritis, namun kesalahan medis membuat nyawanya tidak tertolong. Rumah sakit yang takut akan citra buruk akhirnya menutupi kasus tersebut. Mendengar cerita itu, Laras merasa jantungnya semakin berdetak kencang. Ia merasa bahwa Danu, pria malang itu, mungkin saja memiliki hubungan dengan keluarganya. Meskipun ia belum bisa memastikan, obsesinya terhadap sapu tangan itu semakin kuat. Seolah-olah sapu tangan itu memiliki kekuatan misterius yang ingin menunjukkan lebih banyak kebenaran yang tersembunyi. Malamnya Laras tidak dapat tidur. Ia terus menggenggam sapu tangan itu erat, hingga akhirnya ia terlelap dengan sapu tangan di tangan. Dalam tidurnya ia mengalami mimpi aneh yang begitu nyata. Ia berdiri di lorong rumah sakit yang sepi dan gelap, dan di ujung lorong itu ia melihat sosok Danu dengan wajah pucat dan luka-luka. "Kenapa kau kembali?" tanya Laras dalam mimpi itu. Suaranya terdengar putus asa. Danu hanya menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. Namun ia kemudian mengulurkan tangan menunjuk ke arah sapu tangan yang digenggam Laras. Tanpa suara, mulutnya bergerak-gerak, seakan mengatakan sesuatu. "Temukan kebenarannya." Suara itu menggema di kepala Laras, membuatnya terbangun dengan nafas tersegal. Jantungnya berdegup cepat. Ia menatap sapu tangan yang masih digenggamnya erat, dan kali ini ia merasa sapu tangan itu mulai mengungkap sesuatu yang tidak terlihat. Di bawah cahaya lampu kamar yang redup, Laras melihat seutas benang berwarna merah tipis yang tertanam di bagian tepi sapu tangan. Tangannya gemetar saat ia menarik benang itu, dan tiba-tiba benang itu terlepas, membukakan sebuah saku kecil di dalamnya. Di dalam saku kecil itu ia menemukan sebuah potongan foto yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang tampak sangat mirip dengan ibunya, berdiri di samping seorang pria yang tidak lain adalah Danu, pria yang meninggal dalam operasi. Mereka tersenyum dalam foto itu, tampak akrab, dan Laras mulai merasakan sesuatu yang mencengkeram hatinya. "Apa mungkin Danu adalah adik ibuku?" pikirnya sambil menahan nafas. Seakan menjawab pertanyaannya, seberkas bayangan tiba-tiba muncul di kamar kosnya. Bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok Danu yang kini berdiri di sudut kamar dengan wajah yang tampak sedih namun penuh harapan. Laras terdiam, ketakutan dan kebingungan. Sosok Danu mendekatinya, wajahnya masih pucat namun kini tampak lebih tenang. "Terima kasih karena kau sudah mengingatkanku siapa aku," ucap Danu dengan suara yang hampir seperti bisikan angin malam. "Apa yang harus aku lakukan?"
Tanya Laras, suaranya gemetar. Danu mengangkat tangannya menunjuk ke sapu tangan yang masih dipegang Laras. Kembalikan ini pada keluargaku. Sapu tangan ini adalah kunci untuk membersihkan namaku dari noda yang tidak semestinya. Laras mengangguk pelan, menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk mengembalikan kehormatan Danu dan membiarkan arwahnya pergi dengan damai. Namun ia tahu bahwa untuk melakukannya, ia harus menghadapi rahasia besar yang selama ini disembunyikan rumah sakit. Di hari-hari berikutnya, Laras mulai mengumpulkan bukti dan saksi tentang kasus malpraktek itu. Setiap langkah yang diambilnya semakin membawanya pada kebenaran yang pahit. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan dokumen-dokumen lama yang menunjukkan nama asli Danu sebagai pasien yang hilang dalam daftar rumah sakit. Dengan dokumen dan sapu tangan itu, Laras akhirnya mendatangi dokter-dokter senior dan pihak rumah sakit, mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi. Pada akhirnya, kasus itu terbuka dan menjadi skandal besar. Keluarga Danu yang selama ini mencari keadilan akhirnya mendapatkan penjelasan yang layak. Di suatu malam setelah semuanya usai, Laras kembali ke kosnya. Ia meletakkan sapu tangan itu di meja kecil di samping tempat tidurnya dan duduk di sana dalam keheningan. Tiba-tiba ia merasakan sentuhan hangat di bahunya. Ia berbalik dan melihat bayangan Danu tersenyum tenang padanya, seolah berterima kasih. Terima kasih Laras, kini aku bisa pergi dengan tenang. Laras tersenyum, air matanya jatuh perlahan. Aku hanya melakukan yang benar. Danu menghilang perlahan, menyisakan keheningan di kamar Laras. Dan sejak malam itu, Laras tidak pernah lagi melihat pocong yang menghantui rumah sakit itu. Setelah semua terungkap dan kasus malpraktik di rumah sakit itu dibuka, hidup Laras seolah kembali normal. Ia merasa lega. Meski masih sering teringat pada sosok Danu yang mengajaknya menguak kebenaran, semua perjuangannya tidak sia-sia. Ia tidak lagi diganggu oleh bayangan atau suara-suara dari masa lalu. Namun, ada sesuatu yang tetap tertinggal di dalam dirinya. Perasaan keterikatan pada sapu tangan kumal yang pernah menjadi kunci rahasia gelap itu. Di setiap langkahnya, Laras merasa ada yang hilang, seakan ada yang menuntunnya untuk menghidupkan kembali perasaan damai dari kain sederhana itu. Pada awalnya ia mencoba untuk mengabaikan rasa tersebut, namun semakin hari perasaan itu semakin menguasai pikirannya. Laras mulai sering mengunjungi toko-toko yang menjual barang vintage atau kain-kain antik, mencari sapu tangan yang dapat memberinya perasaan yang sama. Ia bahkan kembali ke rumah sakit, namun sapu tangan lama milik Danu telah dikembalikan pada keluarganya. Suatu sore setelah bekerja, ia berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan untuk menghilangkan rasa gelisahnya. Saat itu ia melihat sebuah toko kecil dengan pajangan kain dan sapu tangan di salah satu sudutnya. Pandangannya tertuju pada sebuah sapu tangan baru dengan motif garis-garis biru dan putih, motif yang sangat disukainya. Sapu tangan itu terlihat lembut, berbeda dengan sapu tangan kumal yang selama ini menghantuinya. Namun entah bagaimana, ia merasa tertarik dan terhubung dengan sapu tangan tersebut. Ia meraih sapu tangan itu dan menyentuh teksturnya. Saat jari-jarinya menyentuh kain itu, ada perasaan nyaman menenangkannya. Laras segera membelinya dan merasakan seakan beban yang selama ini menggelayut di dadanya mulai mereda. Beberapa hari kemudian, Laras mulai terbiasa membawa sapu tangan baru itu kemanapun ia pergi. Setiap kali ia merasa cemas atau rindu akan kehangatan Danu, ia akan menggenggam sapu tangan itu erat-erat, seolah merasakan kehadirannya kembali. Pada suatu malam, Laras terbaring di kamar kosnya, menggenggam sapu tangan itu sambil memejamkan mata, berharap bisa merasakan perasaan damai yang pernah ia rasakan ketika Danu datang. Namun malam itu, ia justru merasakan sesuatu yang lebih mendalam. Sapu tangan itu terasa begitu menenangkan, lebih dari sekedar kain biasa. Di bawah cahaya redup kamarnya, ia mendapati dirinya kembali teringat pada cerita lama dari ibunya, tentang bagaimana ibunya pernah kehilangan sapu tangan dengan motif serupa yang selalu menemaninya di masa muda. Laras tersenyum kecil, memikirkan ibunya yang juga mungkin pernah merasakan ikatan yang sama pada kain sederhana itu. Hari-hari Laras mulai dipenuhi dengan kenangan manis dan damai. Ia merasa seakan sapu tangan itu menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu yang penuh makna. Tapi kini, tanpa rasa takut atau trauma, semua ketegangan yang pernah ia rasakan di rumah sakit itu perlahan menghilang. Bahkan ia merasa lebih dekat dengan keluarganya.
lebih menghargai dan memahami kisah-kisah lama yang pernah diceritakan oleh ibunya. Laras sadar bahwa sapu tangan baru ini menjadi simbol keberanian dan keteguhannya untuk menghadapi masa lalu, bukan untuk terjebak dalam kegelapan yang dulu pernah menakutkan. Pada akhir pekan, Laras pun mengunjungi rumah ibunya. Membawa serta sapu tangan itu, ia bercerita tentang semua yang telah ia lalui dan bagaimana sapu tangan ini menjadi pengingat akan perjuangannya. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. "Ini adalah sapu tangan yang kau butuhkan, Nak," kata ibunya lembut. "Bukan untuk mengungkap misteri lagi, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kita memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup, sekalipun hal buruk pernah terjadi." Sejak hari itu Laras menjalani hidupnya dengan penuh ketenangan. Sapu tangan bergaris itu selalu ada bersamanya, bukan sebagai benda yang terikat pada masa lalu yang kelam, tetapi sebagai simbol pengingat bahwa ia telah mengalahkan ketakutannya dan siap menghadapi masa depan dengan berani. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.